Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali kita pada kesempatan ini untuk merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat untuk kita hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur nomor 146 ayat yang 8. Sekali lagi Mazmur 146 ayatnya yang ke-8. Demikianlah bunyi kebenaran firman Allah. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Saudaraku yang terkasih, sebagai pokok pembahasan untuk renungan kita hari ini adalah Allah peduli. Peduli itu adalah bagian dari sebuah pelayanan. Apabila kita menyalurkan berkat bagi mereka yang lemah dan juga mereka yang berkekurangan. Rasa empati kita harus nyata, tentunya dengan motif yang benar. Kepedulian terhadap sesama menunjukkan kita mau mengasihi mereka, saudara. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tatkala demikian, kita sebagai manusia pasti ada batasnya, sampai batas yang ditentukan Tuhan bagi kita. Apalah daya, itulah kemampuan yang diberikan Tuhan bagi kita, tentunya harus menerima dengan segenap hati. Saudaraku yang terkasih, di balik semuanya itu, kita harus percaya bahwa ada satu pribadi yang di dalamnya tidak ada keterbatasan sedikit pun, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, sangat terbukti bagaimana Allah peduli di dalam kehidupan manusia, seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-8. Yang pertama adalah Tuhan membuka mata orang buta. Tujuannya adalah supaya melihat kemuliaan Tuhan, supaya melihat kebesaran Allah, supaya melihat keagungan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita berpikir orang buta itu nggak bisa melihat apa-apa. Ya, sangat jelas. Tetapi di sini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin sekarang kita memakai mata jasmani kita. Seringkali kita tidak bisa melihat tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebesaran nama Tuhan. Karena kenapa? Karena mata jasmani kita selalu diselimuti hal-hal keinginan dunia. Saudaraku yang terkasih, sebagai manusia yang terbatas, tak mungkin melihat, tak mungkin bisa menjangkau kepedulian Allah dalam kehidupan kita, selain daripada mata rohani untuk bisa melihat kebesaran Allah. Saudaraku yang terkasih, yang kedua, Tuhan akan menegakkan orang yang tertunduk, yakni orang-orang yang rendah hati. Kerendahan hati sangat penting dalam aspek kehidupan manusia, saudara. Orang yang tidak memiliki sikap kerendahan hati, maka yang ada adalah kesombongan yang sungguh luar biasa, ya, keegoisan. Perlu kita sadar diri bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini adalah hanya manusia biasa. Semua karena Tuhan. Jika kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik, itu bukan karena kita hebat, saudara. Itu juga bukan karena kita pintar atau karena kita kuat dan mampu untuk melakukannya. Tidak. Melainkan karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari, kita sadar bahwa hidup kita ini adalah lemah. Tujuannya adalah supaya nyata kuasa Tuhan di dalam kehidupan yang percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi pilih yang mana? Semuanya ada kepada kita, saudara. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga adalah Tuhan mengasihi orang benar. Siapakah orang benar? Orang benar hidup oleh karena iman. Iman yang dasarnya adalah Yesus Kristus. Yesus yang telah menjadi manusia, itulah firman. Firman itu adalah kebenaran. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya melakukan kehendak Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan. Misalnya saudara, mengasihi Tuhan dan sesama. Ini adalah sebuah perintah yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Setiap orang yang melakukan perintah Tuhan ini adalah sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang Raja Daud, dia mengakui bahwa Allah adalah sumber penolong dalam kehidupannya. Allah adalah salah satunya penolong dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai macam percobaan, dia tahu hidupnya adalah sebagai manusia yang lemah. Dia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu dia berserah diri kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang benar-benar tidak ada batasnya. Allah yang mampu akan menolong kehidupan Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Mungkin di dalam kehidupan kita yang saat ini banyak hal-hal yang kita alami dalam segala segi ekonomi, kebutuhan keluarga, belum lagi masalah-masalah dalam pekerjaan. Yakin dan percaya bahwa Allah peduli. Ketika kita ada sampai hari ini, itulah karena Tuhan. Kalaupun kita ingin membantu orang lain, ingin mengasihi orang lain misalnya, kita sebagai manusia ada batasnya. Mungkin kita peduli kepada mereka yang lemah dalam segala kekurangan mereka, tetapi semuanya ada batasnya. Tetapi ketika mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita menyadari, kita tahu bahwa Allah kita tidak akan pernah ada batasnya di dalam kehidupan kita. Nyatanya sangat terbukti bagaimana Allah mencelikan mata orang buta. Dia menegakkan orang-orang yang tertunduk, yang memiliki kerendahan hati. Apalagi dia akan mengasihi orang-orang yang benar. Bukankah saya dan saudara hidup di dalam kebenaran, hidup dan merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari? Yakin dan percaya saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Allah pun akan terus mengasihi kita, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah peduli dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Apapun itu situasi yang kita alami, Ia tetap peduli dan Ia tetap mengerti kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.